Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Verina Melianti, SS, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia. Perkenalkan, saya Ajeng Ismaya dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis masalah psikologi pada cerpen Tembang Jiwa, karya Bella Sapitri. Kemudian, yang pertama itu adalah latar belakang. Penelitian ini tuh menggunakan teori Burhanuddin untuk menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, kemudian kenapa alasan saya memilih cerpen Tembang Jiwa ini karena cerpen ini tuh menggunakan sudut pandang yang berbeda. Jadi boneka ini sebagai narator yang tidak biasa dalam karya sastra. Jadi pokok ceritanya itu kayak perlakuan kasar dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu yang bernama Yasina. Kemudian ada pengarang dan karyanya. Jadi Bella Sapitri ini merupakan penulis yang lahir di Bontang pada tanggal 3 April. Dia telah menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan melalui platform kepenulisan online. Jadi Bella Sapitri ini menulis dua cerpen yang berjudul Tembang Jiwa terbit pada tanggal 21 April 2024 dan Takdir yang Menyambar pada tanggal 12 Maret 2023. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, di sini tuh psikologi sastra ini bidang penelitian yang melihat karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan penulis. Nah, jadi subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tuh cerita pendek yang diterbitkan oleh media Ruang Sastra pada tanggal 21 April 2024. Kemudian objek penelitiannya itu mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen dan menganalisis kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang ditemukan dalam cerpen ini. Kemudian ada unsur intrinsik pada cerpen Demang Jiwa yang pertama tuh ada sinopsis. Jadi menceritakan tentang seorang anak yang bernama Yasina. Jadi dia tuh selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Jadi cerita ini tuh berawal dari membeli boneka ke sebuah toko. Kemudian pemilik toko itu bernama Pak Bulan dan Yasina membeli boneka itu dengan hasil uangnya sendiri. Tapi dituduh oleh ayahnya tuh dia mencuri. Tetapi Yasina itu membelinya dengan hasil uangnya sendiri. Kemudian ada alur-alur di sini tuh menggunakan alur campuran yaitu perpaduan antara plot lurus atau plot sorot balik. Nah, kemudian berdasarkan buku Burhan Nurdiantoro, plot ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada tahapan situation, tahapan generating circumstances, sama tahapan reaching action, sama tahapan climax dan tahapan development. Kemudian plot cerpen Tembang Jiwa ini menggunakan plot campuran. Nah, karena diketahui adanya plot yang sorot balik dan dalam cerita tersebut yaitu mulai dari saat Yasina membeli sebuah boneka kemudian interaksi dengan ayahnya hingga perlakuan kasar yang diterima. Nah, pada sorot balik ini tuh mengenai hubungan Yasina dengan boneka tersebut saat Yasina mengunjungi sebuah toko. Kemudian ada tahapan penyesuaian itu yaitu merupakan kehidupan yang penuh penderitaan bagi Yasina dalam hidupnya. Kemudian ada tahap kemunculan masalah yang dimana Yasina tuh datang dengan kemarahan menandai awal dari berbagai konflik yang akan terjadi. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu tahap reaching action di mana konflik semakin jelas. Nah, di tahap ini tuh ayahnya menampar Yasina hingga dia tuh tersungkur ke lantai. Kemudian tahap sampai pada puncaknya yaitu klimaks ya Yasina memohon untuk tidak dipukul lagi. Alur kemudian memasuki ke tahap akhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini tuh ditutup ketika Pak Bulan membawa boneka ke pemakaman Yasina. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Jadi pada cerpen ini tuh tokoh utamanya tuh Yasina dan tokoh tambahannya itu ayahnya Pak Bulan boneka yang berperan sebagai narator dalam cerita ini. Kemudian ada tokoh Yasina tuh seorang gadis kecil yang baik dan patuh dan malang nasibnya. Jadi kepedihan selalu dia rasakan di setiap harinya. Jadi menegaskan bahwa Yasina itu adalah anak yang baik, patuh terhadap ayahnya, tetapi dia selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya tanpa alasan yang jelas. Kemudian ayahnya Yasina digambarkan sebagai sosok yang kasar, agresif, tidak menyayangi Yasina. Ini menegaskan bahwa ya ayahnya memiliki karakter kasar, kejam, dan tidak berperasaan. Tuduhan ayahnya kepada Yasina seolah-olah dia mencuri meskipun dia membeli boneka tersebut itu dengan hasil uangnya sendiri. Kemudian ada tokoh Pak Bulan. Pak Bulan itu pemilik toko yang memiliki karakter baik hati dan lembut, memiliki sifat empati dan peduli, menegaskan bahwa Pak Bulan ini mempunyai karakter yang baik hati, penyayang, dan penuh kasih sayang terhadap Yasina. Kemudian ada boneka. Meskipun bukan manusia, boneka ini sebagai narator dalam cerpen Tembang Jiwa karya Bella Sapitri. Nah, dia tuh menegaskan bahwa boneka ini tuh digambarkan sebagai narator meskipun benda mati, dia bisa merasakan dan mengamati dunia sekitarnya. Kemudian ada latar belakang.
Latar belakang ini tuh dibagi menjadi tiga ya, ada latar tempat, ada latar waktu, sama latar sosial budaya. Yang pertama tuh ada latar tempat itu toko mainan. Toko mainan itu merupakan latar tempat yang pertama muncul pada cerpen ini. Kemudian setiap harinya tuh Yasin selalu datang ke toko untuk melihat boneka untuk membelinya, kemudian membawa boneka itu pulang. Nah, jadi menegaskan bahwa tempat yang selalu didatangi Yasina setiap harinya untuk melihat sebuah boneka. Jadi alasan mengapa Yasina setiap hari selalu datang ke partai untuk karena dia mempunyai keinginan untuk membeli boneka tersebut. Nah, latar tempatnya yang kedua itu dari rumah atau tempat tinggal Yasina, di mana tempat itu menjadi latar tempat kedua dari cerpen ini, menegaskan bahwa Yasina membawa bonekanya ke tempat tinggalnya itu rumahnya yang dia sebut sebagai istana, tetapi nyatanya tempat itu hanya sederhana dan penuh penderitaan bagi dirinya. Kemudian ada latar waktu. Waktunya ini dari penantian boneka selama setiap hari menunggu kedatangan Yasina untuk melihatnya. Jadi menegaskan bahwa setiap hari boneka selalu menunggu kedatangan Yasina untuk menjemputnya. Tetapi Yasina itu tidak kunjung datang. Kemudian ada latar sosial budaya. Nah, latar sosial budaya ini tuh menggambarkan lingkungan yang tidak berpihak kepadanya, ketidakadilan, kekerasan, dan kepedihan yang dia rasakan dalam lingkungan keluarganya. Jadi menegaskan bahwa tindakan kekerasan dilakukan oleh ayahnya kepada Yasina tuh eh, sangat pedih baginya. Kemudian hidup di lingkungan yang memperlakukannya tidak adil, yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang, tetapi tidak. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang di sini tuh menggunakan sudut pandang pesona pertama aku, di mana sudut pandang ini tuh narator sebagai apa ya, boneka ini tuh sebagai narator di dalam kejadian atau peristiwa yang ada dalam cerpen ini. Kemudian ada bahasa dalam cerpen tersebut terdapat beberapa gaya bahasa, yaitu menggunakan gaya atau majas, adanya majas hiperbola atau gaya bahasa yang menggunakan pernyataan berlebihan untuk mengekspresikan perasaan ungkapan yang dilontarkan oleh ayahnya untuk mengekspresikan kemarahan dan frustasi terhadap Yasina. Kemudian ada moral dan amanat. Nah, pesan moral yang dapat diambil dalam cerpen ini tuh pentingnya rasa empati dan kepedulian, terutama mereka yang berada dalam situasi yang sulit. Nah, menegaskan bahwa Yasina berharap untuk ayahnya tidak memukulnya lagi. Yasina menampak terlihat kesakitan, oleh sebab itu dia menangis. Perlakuan ayahnya mendapat trauma yang dalam baginya. Kemudian ada tema. Jadi tema di sini tuh adalah mengenai kekerasan. Jadi kekerasan yang dimaksud ini tuh menegaskan bahwa mengalami kekerasan fisik dari seorang ayahnya yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Kemudian tamparan, kemudian membuatnya terjatuh, tersungkur ke lantai, menunjukkan betapa kejamnya seorang ayah. Kemudian ada analisis pembahasan masalah psikologi pada cerpen Kembang Jiwa karya Bella Sapitri. Yang pertama tuh ada tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik. Nah, dalam cerita ini tuh ada ditemukan kekerasan fisik, keterikatan emosional, kemudian kurangnya perlindungan sekitar. Yang pertama tuh ada eh, kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini tuh menggambarkan perlakuan kasar ayahnya terhadap anaknya yang bernama Yasina. Nah, kemudian menegaskan bahwa ayahnya selalu memukuli Yasina, terus kemudian bahwa itu termasuk kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Perlakuan itu hanya didapatkan tidak dia tuh tidak mendapatkan perlakuan itu hanya di rumah, tetapi bahkan di luar pun dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Kemudian keterikatan emosional. Keterikatan emosional ini tuh dimaksudkan antara boneka sebagai narator dengan tokoh Yasina. Kedua memiliki ikatan emosional. Mungkin karena Yasina tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, menegaskan bahwa boneka sangat senang ketika Yasina menyentuh dengan tangan mungilnya. Dia merasakan bahwa sentuhan itu tuh membuatnya merasa bahagia. Kemudian ada hubungan kurangnya perlindungan orang sekitar. Menggambarkan bahwa ketika Yasina dipukuli dan dibentak oleh ayahnya, orang sekitar tuh hanya bisa terdiam. Jadi menonton dan tidak ada satupun yang bisa membantunya. Um, Kemudian juga ada Oke, terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa cerpen Demang Jawa ini, karya Bella Sapitri ini bertemakan kekerasan yang terdapat beberapa tokoh di dalamnya, yaitu Yasina sebagai tokoh utama, ayahnya, boneka, dan Pak Bulan sebagai tokoh tambahan dalam cerpen ini. Cerpen Temang Jiwa karya Bella Sapitri ini menggambarkan kekerasan terhadap anak dalam suatu keluarga, persoalan dengan cara kekerasan bisa dilakukan oleh ayahnya terhadap Yasina, yaitu anaknya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.